Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa jamaah pengajian online dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih menggunakan waktu kita untuk senantiasa melakukan aktivitas yang membuat senyum Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kirim pahala Fatihah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, wabil khusus al-muallif hadzal kitab Syekh Kiai Yasin Asmuni. Wa farallahu lahum ajma'in jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'ni lan orang dekar pagi, wala yu'ni lan ora den karpaki nopo husnazon bizaujati killatal ghirati. Wala yu'ni lan ora den karpaki opo bagusi penyana bizaujati kelawan bojo wadoni nopo killatal ghirati ing kiti cemburuni zaujah. Wa adamal qiyami lan ora ono cumeneng bi husnil qawamati kelawan bagusi cumenengi wa tarbiyati lan bagusi pendidikan di zaujati maring bojo wadoni zauj. Balil i'tidala balik ing sedengan ulal i'tidali kelawan saban-saban sempurnani sedengan fil ghirati ing dalem cemburu. Fala yataghafalu mongko ora ngelaliaki az-zauju sapa bojo lanang amma saking barang tuhsya kang den wedini awakibuhu opo piro-piro pungkasane ma. Wala yubaliwu lan ora muncaaki sapa zauj fi isaati zon ing dalem eleke penyono. Wa ta'annutu lan nguyuh-nguyuh sapa zauj. Watajassusuh lan mata-matai fayahliku mongko usak opo zauj watahluku lan usak al usratu opo keluarga kulluha sakabiyani keluarga. Wala yu'ni benta ekar pagi napa sete ekar pagi husnuzonni ponapa bagus penyana bizaujati kelaben bini napa qillatal ghirati de kasakonien rasa tampuruan wa adamal qiyamati benta dan meneng bi husnil qawamati kalaben bagus meneng wat tarbiyati ben sakon ben pendidikan li zaujati bemaring bini. Balil i'tidalah beli de kasedengan ulal i'tidali kalaben sampurnana sedengan fil ghirati dalam tampuruan. Fala yataghafalu
maka tak oleh ngalopaaki azzauju posera lake amma daripada tukhsya seetako aki napa seetako aki awakibuhu ponapa pungkasna ma wala yubaligu benta oleh masanta osir zaut fi isa atizon dalam cubaan penyana wa ta'annutu ben pertamburuan wa tajassusu ben atamatae fayahliku maka bekal rosak osir zaut wa tahluku ben bekal rosak al usratu ponapa keluarga kulluha sakabina keluarga. Artinya di sini maksudnya bukan husnuzon itu kita terlalu percaya, kita terlalu yakin kepada istri kita dengan sedikitnya rasa cemburu terhadap, artinya tidak ada sama sekali perasaan cemburu sama istri kita. Jadi walaupun istri kita itu bersama orang lain, bersama teman-temannya camping ke gunung, nginep sekian hari, sekian minggu, kita terlalu percaya saja sama teman-temannya itu. Nah itu bukan itu yang dimaksudnya dengan husnuzon. Artinya mempunyai perasaan positive thinking tapi proporsional, sesuai dengan tempatnya. Jadi bukan dikatakan husnuzon manakala istri kita itu dibawa teman-temannya camping ke gunung, rekreasi ke gunung sekian minggu misalkan. Sementara kita enteng-enteng saja, santai-santai saja misalkan, tidak ada perasaan kecemburuan sama sekali. Nah itu bukan itu. Jadi itu bukan husnuzon itu. Jadi yang dimaksud husnuzon di sini adalah proporsional. Wa adamal qiyam bi husnul qawamati wa tarbiyati lizaujati, atau bukan termasuk orang yang mempunyai perasaan istiqomah, bukan termasuk kategori laki-laki yang baik wat tarbiyati lizaujati ketika mendidik untuk istri-istrinya. Artinya ketika kita saking percayanya sama istri kita, lalu kemudian kita membiarkan istri kita itu berteman dengan siapa saja, kapan saja, silahkan bawa. Saya sudah plong, saya sudah percaya sekali sama istri saya. Kendati pun itu dalam masa-masa pendidikan. Nah itu tidak boleh juga. Balil i'tidal kulal i'tidal fil ghirah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sedang-sedang saja, balance. Ya kapan waktunya kita cemburu, ya cemburu. Ya kapan kita itu betul-betul percaya sekali sama istri kita, ya tergantung konteksnya, tergantung indikatornya. Jadi tidak semua hal kita harus positive thinking dan tidak semua hal kita harus negative thinking. Jadi ada indikasi-indikasinya. Jadi kalau misalkan ada indikasi untuk supaya kita itu mempunyai perasaan negative thinking, ya harus negative thinking, tapi terukur dan terarah. Begitu pula kita ketika ada indikasi positive thinking misalkan, ya tidak apa-apa asalkan itu terukur dan terarah. Karena tidak sedikit kita saking percaya sama orang lain, kita saking percaya sama sahabat-sahabat kita. Jadi istri kita itu dibawa kemana-mana, naik mobil, rekreasi, kita berdiam di rumah misalkan. Nah kadang-kadang hancurnya keluarga karena kita terlalu longgar. Hancurnya keluarga kita karena kita terlalu percaya sama teman kita. Makanya dalam ilmu agama itu
zona keluarga siapapun saja, termasuk saudara kita, termasuk sahabat kita, itu kalau sudah berkaitan dengan privasi kita, masalah keluarga kita, harus diberikan batasan-batasan khusus itu. Kendati pun itu saudara, kendati pun itu adalah sahabat karib kita, karena tidak sedikit pagar makan tanaman. Jadi istri kita dicomot sama teman-teman kita, kekasih kita diambil oleh sahabat kita. Itu tidak sedikit yang terjadi, tidak sedikit, bahkan diambil di depan mata kita. Ada sebuah cerita, ada sahabat karib, kemana-mana itu dia berduaan. Nah, ketika salah satunya itu berkeluarga menikah, tetap dia. Jadi dia menganggap sahabat karib. Jadi dia, istrinya diperkenalkan sama dia diperkenalkan istrinya, diperkenalkan sama istrinya. Nah, saking seringnya seperti keluarga, dan suaminya itu tidak menaruh curiga. Apa yang terjadi? Nah, ternyata main di belakang dan hancur rumah tangganya. Ada kasus lagi, seorang putrinya kiai. Nah, ini mempunyai driver khusus. Nah, kemana-mana pakai driver ini. Kebetulan drivernya itu masih single, masih berjaka, dan itu santrinya masih. Jadi kemana-mana, ke pengajian pakai driver itu. Suaminya tidak ikut, loranya tidak ikut, emasnya itu tidak ikut, kiainya tidak ikut. Kemana-mana pakai driver itu. Ke pengajian pakai driver itu, kondangan pakai driver itu, ke belanja ke pasar pakai driver itu, ke mall, bahkan rekreasi pakai driver itu. Sementara suaminya tetap di rumah. Kenapa? Karena sudah percaya sama istrinya. Nah, ini kan cinta lokasi. Karena cinta itu bisa datang karena sering bertemu, sering berinteraksi. Walaupun tadinya itu tidak apa-apa, namun karena sering bertatap muka, sering curhat-curhatan, sering sering-seringan, maka itu akan mendatangkan benih-benih rasa ingin tahu. Setelah itu ingin suka. Setelah itu ingin mencintai. Setelah itu ingin menyayangi. Maka terjadilah sesuatu hal yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya betul-betul terjadi perselingkuhan antara supir dan Bu Nyai. Ketahuan, terjadi chaos, terjadi kekacauan. Akhirnya ditinggal. Bu Nyainya itu ikut sopirnya dan keluar dari pondok pesantren, dagang kerupuk, saudara. Jadi Bu Nyai dagang kerupuk nurut sopir. Sementara karena suaminya itu mantu, keluar dari pondok pesantren. Nah, ini kenapa? Karena ini terlalu husnuzon. Ini akibat dari rasa percayanya kepada istrinya, tidak dibatasi. Itu namanya husnuzon yang tidak terukur, husnuzon yang tidak tertata rapi, husnuzon yang tidak balance, yang tidak standar. Wa fala yataghafalu az-zawju amma tusha'a waqibuhu. Makanya setiap gerak-gerik istri kita itu harus difikirkan skema endingnya, harus diukur konsekuensinya. Nanti kalau istri saya bersama laki-laki ini, nanti akibatnya seperti apa? Kalau istri saya selalu melakukan ini, akibatnya apa? Jadi suaminya itu harus mempunyai jiwa nalar, atau nalarnya itu sangat rasional sekali. Tetapi walaupun begitu, wala yubalighu fi isaidon. Namun walaupun begitu, kita tidak boleh selalu curiga terhadap istri kita. Kemudian wattajannusuh, kita
selalu memata-matai. Cong, istri wah tambi nih wah. Saya nggak ya. Aro akan kancan wah. Aro mun badan pak bisa foto kebelah lapor aku. Jadi dia masang mata-mata. Memang dia di rumah, tapi dia masang mata-mata. Nah, kalau suaminya sudah memata-matai istri, kalau suaminya selalu protektif terhadap keberadaan istri, fayahliku, maka jangan harap keluarganya itu akan menjadi keluarga sakinah mawaddah. Wa tahlukul usratu kulluha, bahkan bahtera rumah tangganya itu akan tenggelam. Kenapa? Karena faktor kita tidak percaya sama keluarga kita. Jadi antara tidak percaya dan percaya kita kepada istri harus imbang, harus proporsional. Yang nomor 2, qillatul ghirah ala zaujati. Qillatul ghiratu mungko utawi kitiki cemburu ala zaujati engat sasi bojo wedok. Fahunaka mungko uwi qillatul ghirah minal azwaji saking piro-piro bojo lanang dan bojo wadon man utawi barang taballada dadi bodho hisuhu opo pangrasani man wa matat lan mati ghiratuhu opo cemburuni man wa faqadah ilang rajulatuhu opo sifat jantani man wa hamiyatuhu lan ilang opo keperwiraan iman la yubali pataro mongko ningali sapa man la yubali lan ora merduli sapa man bi ikhtilati zaujatihi kelawan campuri bojo wedok iman birrijali kelawan piro-piro wong lanang al ajanibi kang liya anha saking zaujah bidakwa kelawan ngaku-ngaku sutuhuni annaha ulai sak temeni mengkono-mengkono ikhtilaf birrijal al ajanibi ikhwatuhu iku sak duluriman au aqaribihi utawa teman akrabnya man au zumalaihi utawa piro-piro kancane man fil amal ing dalem tempat kerja wasiqatu lan utawi kumandel fihim ing dalem ikhwanihi jami'an hale sakabiyani kabirotan iku gede. Yang nomor 2, qillatul ghirah ponika sakonnien rasa tampuruan ala zaujati atas binina. Fahunaka maka tining ka disa sakonnien rasa tampuruan minal azwaji dari laki bini mantining orang taballada seteti putu hisuhu ponapa pangrasa neman wa matad ben mateh hiratuhu ponapa tampuru neman wa faqada ben elang rajulatuhu ponapa sifat laki-laki eneman wa hamiyatuhu ben elang ponapa sifat keperwiraan man fataro maka ningaleh posera zaud hudak kaman la yubali setak marduli posera man bikhtilati zaujatihi kalaban acampora bini naman birrijali kalaban banyak-banyak orang laki al ajanibah se lain anha dari zaujah bidakwa karena ngaku-ngaku sakancaan
annaha ulai maka saungkuna ka disa ikhtilaf ihwatuhu poneka angakos tare tanaman au aqribuhu otabe kancaneman au zumalauhu otabe banyak-banyak kancaneman fil amal dalam tempat kerja wasiqatu bentining kumantel fihim dalam kadisa rijal jami'an halesa kabina kabirotan poneka raja. Artinya hancurnya rumah tangga itu yang kedua qillatul ghira ala zaujati, karena sedikitnya rasa cemburu kita terhadap istrinya. Kita itu ketika istri bertingkah aneh-aneh ya kita percaya saja. Fahunaka minal arzwaj man taballada hissuhu. Jadi kita sudah ada semacam penggerusan terhadap perasaan kita. Jadi kita tidak punya perasaan apa-apa terhadap istri kita. Wa matat ghiratuhu, bahkan cenderung kecemburuan kita itu sudah terkubur. Wa faqada rajulatuhu wa hamiyatuhu, bahkan sifat kelaki-lakian kita, sifat izzah kita, sifat kepribadian sebagai suami sudah hancur. Fatarahu la yubali bi ikhtilati zaujatihi birijal al-ajanib, bahkan kita tidak memperdulikan manakala istri kita itu bersama dengan orang laki-laki yang tidak mempunyai hubungan keluarga sama kita. Kenapa? Bidakwa annaha ula ihwatuhu au aqaribuhu au sumalauhu fil amal. Karena tidak, istri saya itu dia itu masih saudara kita, dia itu sahabat kita, dia itu masih teman-teman kita, dia itu rekan kerjanya. Wasiqatu fihim jami'an, dan kalau ini dibiarkan maka akan terjadi malapetaka besar. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mewaspadai hal-hal yang kurang kita tidak inginkan, dan boleh kita mempunyai perasaan percaya sama istri kita tapi terukur dan terarah dan profesional, sehingga itu tidak menjadi biang keladi terhadap ambruknya keluarga kita. Boleh kita percaya sama sahabat kita, teman kita, rekan-rekan kerja istri kita, boleh, tapi terukur. Jadi kalau misalkan ada indikasi yang kurang rasional, ada indikasi yang kurang masuk akal, maka kita harus bergerak cepat untuk melakukan hal-hal yang supaya tidak terjadi yang lebih jauh lagi. Karena tidak sedikit istri kita direbut orang lain karena kebegoan kita. Karena tidak sedikit istri kita itu diambil di depan mata kita karena kebodohan kita. Tidak sedikit istri kita itu diambil alih sama sahabat kita karena keawaman kita. Tidak sedikit orang mempunyai istrinya itu diambil sahabatnya sendiri karena kita terlalu percaya sama dia. Oleh karenanya mari kita bersama-sama belajar bagaimana mempertahankan rumah tangga kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang mampu mempertahankan rumah tangga kita. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.